Sunan Demak adalah putra dari Sunan Ampel yang menikah dengan Nyai Gede Selo Luhur Putri dari Sunan Giri. Dan beliau ketika lahir diberi nama Maulana Zainal Abidin. Beliau menikah dengan Nyai Gede Selo Luhur Putri Sunan Giri dan dikarunia putri, Nyai Gede Waru Nasab Sunan Demak Nabi Muhammad Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib, binti Al-Imam Al-Husain bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Jafar Sadiq bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Muhammad An-Nakib bin Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin As-Sayyid Ubaidillah bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Ali Hali, Kasam bin As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin As-Sayyid Alwi Amil Fakih bin As-Sayyid Abdul Malik Azmatkan bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin As-Sayyid Husain Jamaluddin bin As-Sayyid Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi As-Sayyid Ali Rahmatullah As-Sayyid Maulana Zainal Abidin atau Sunan Demak dimakamkan di Kedung Timur, Ketanjung, Kec, Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Beliau juga dikenal dengan nama Mbah Surgi Tanjung. Beliau dididik dan dibesarkan oleh ayahanda Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmatullah. Guru Sunan Demak Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmatullah anak Sunan Demak Nyai Gede Waru Sunan Demak atau yang terlahir dengan nama Maulana Zainal Abidin. Sejak kecil beliau dididik ilmu pengetahuan dan agama oleh kedua orang tua beliau. Karena semenjak kecil dibesarkan di daerah yang kental suasana islaminya dan saudara-saudara tertua banyak yang meneruskan jejak ayahandanya menjadi penyebar ajaran agama Islam di Nusantara. Ketika beranjak dewasa, beliau banyak membantu ayahandanya dalam membantu mengajari para santri di Ampel Denta dan berdakwah di daerah sekitar. Langkah yang ditempuh tersebut merupakan langkah persuasif edukatif dalam proses perkembangan Islam terhadap masyarakat setempat agar masyarakat setempat mudah untuk menerima nilai-nilai Islam. Dalam ajaran Islam yang tidak pernah membedakan pangkat, keturunan, kekayaan, maupun kebangsaan seseorang yang menjadikan pesantren Ampel Denta sebagai satu-satunya lembaga pendidikan di Jawa yang diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat. Dan berbagai istilah yang digunakan pun masih berkaitan dengan ritual-ritual Hindu-Buddha. Pesantren Sunan Ampel tidak pernah membatasi seseorang yang menuntut ilmu dari penjuru dunia belajar kepadanya. Selain itu letak Ampel Denta yang strategis juga yang memungkinkan cepatnya berita yang diterima baik itu dari dalam maupun luar Jawa. Maka ketika Masjid Agung Demak selesai dibangun oleh Raden Fatah dan Wali Songo, maka harus ditunjuk salah satu dari para wali tersebut untuk menjadi imam dan khotib di Masjid Agung Demak. Akhirnya hasil dari musyawarah tersebut ditunjuklah Maulana Zainal Abidin untuk menjadi imam dan khotib pertama di Masjid Agung Demak dan berjuluk Sunan Demak. Selain menjadi imam dan khotib di Masjid Agung Demak, beliau juga melakukan dakwah di desa-desa sekitar Demak. Beliau juga memberikan contoh atas keharmonisan serta sikap sehari-hari bersama sang istri. Memenuhi keperluan keluarga, seperti nafkah sehari-hari makan, minum dan lain-lainnya. Memberi contoh menjadi suami yang bertanggung jawab atas keluarga yang dibina dengan memberikan pendidikan Islam yang sempurna dan juga membina keluarganya dengan baik dan sempurna, memperlakukan secara adil. Sunan Demak juga memberikan contoh agar menghargai hak orang lain untuk hidup, karena pada dasarnya manusia merupakan orang yang berharga, nyawa yang berharga untuk keluarganya masing-masing. Sunan Ampel memberikan pengetahuan yang cukup pada masyarakat sekitar baik dari segi ekonomi, kesehatan dan keluarga. Sunan Ampel menerapkan sifat toleransi antara semua manusia, bahwa manusia memiliki hak yang sama. Sehingga tidak ada nilai sifat yang memperburuk atau mencela antara sesama umat. Dengan demikian, kehidupan di Ampel Denta menjadi harmonis, walaupun hasil yang telah ditorehkan oleh Sunan Ampel banyak yang tidak suka dan mencoba untuk mempengaruhi masyarakat pada saat itu. Sunan Demak memberikan kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, kebebasan bergerak sebagaimana tempat di mana ia tinggal. Dengan demikian Sunan Demak dapat memastikan umat muslim di Demak pada saat itu menjadi manusia yang berpribadi yang baik sesuai dengan syariat yang diajarkan dalam Islam dan juga menegakkan perkara yang makruf dan mencegah yang mungkar. Memberikan hak kepada semua kalangan masyarakat untuk mencapai pendidikan Islam. Pendidikan yang didapatkan tidak dibedakan setiap kalangan, semua ilmu pengetahuan yang diberikan sama sesuai dengan tingkatan yang dimiliki oleh masyarakat Demak. Beliau selalu membaur dan bersosial dalam pergaulan dengan masyarakat menengah ke bawah. Dalam proses pembauran tersebut diselipkan sedikit demi sedikit tentang ajaran agama Islam. Saat proses penyebaran, pengetahuannya tentang agama Islam sangatlah diuji oleh masyarakat sekitar. Masyarakat tersebut memiliki banyak pertanyaan mengenai agama Islam. Proses penyebaran agama Islam terbilang cukup sulit. Hal ini karena keadaan masyarakat sekitar yang pada saat itu tergolong jumud, sangat asing,
dan juga kolot. Dengan begitu Sunan Demak dengan segala kemampuan dan ilmunya mencoba beradaptasi dengan keadaan sosial budaya yang ada di daerah sekitar. Akhirnya kala itu beliau dapat mensejajarkan kalangan atas dengan kaum muslim. Sunan Demak adalah tokoh yang jarang disebutkan dalam berbagai babat dan cerita rakyat sebagai salah satu pelopor penyebaran Islam di Jawa. Beliau adalah imam dan khatib pertama di Masjid Agung Demak. Beliau juga melakukan dakwah di desa-desa sekitar Demak. Beliau juga memberikan contoh atas keharmonisan serta sikap sehari-hari bersama sang istri. Memenuhi keperluan keluarga, seperti nafkah sehari-hari makan, minum dan lain-lainnya. Memberi contoh menjadi suami yang bertanggung jawab atas keluarga yang dibina dengan memberikan pendidikan Islam yang sempurna dan juga membina keluarganya dengan baik dan sempurna, memperlakukan secara adil. Sunan Demak juga memberikan contoh agar menghargai hak orang lain untuk hidup, karena pada dasarnya manusia merupakan orang yang berharga, nyawa yang berharga untuk keluarganya masing-masing. Sunan Ampel memberikan pengetahuan yang cukup pada masyarakat sekitar baik dari segi ekonomi, kesehatan dan keluarga. Sunan Ampel menerapkan sifat toleransi antara semua manusia, bahwa manusia memiliki hak yang sama. Sehingga tidak ada nilai sifat yang memperburuk atau mencela antara sesama umat. Dengan demikian, kehidupan di Ampel Denta menjadi harmonis, walaupun hasil yang telah ditorehkan oleh Sunan Ampel banyak yang tidak suka dan mencoba untuk mempengaruhi masyarakat pada saat itu. Sunan Demak memberikan kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, kebebasan bergerak sebagaimana tempat di mana ia tinggal. Dengan demikian Sunan Demak dapat memastikan umat muslim di Demak pada saat itu menjadi manusia yang berpribadi yang baik sesuai dengan syariat yang diajarkan dalam Islam dan juga menegakkan perkara yang makruf dan mencegah yang mungkar. Memberikan hak kepada semua kalangan masyarakat untuk mencapai pendidikan Islam. Pendidikan yang didapatkan tidak dibedakan setiap kalangan, semua ilmu pengetahuan yang diberikan sama sesuai dengan tingkatan yang dimiliki oleh masyarakat Demak.